keropos di mana-mana, warnanya juga masih pada biru. Sebutannya kalau buricak bulinong. Kalau orang Bandung pasti pada tahu tuh. Jadi pas gua bayar ini motor, kondisi mesin itu total tuh kalau misalnya gua mau kasih tahu sama lu, kalau untuk ngeripain body itu total gua habis gazebo-nya Radio Ardan, salah satu rekan kantor gua yang ngebangun ini dari pecahan sampai jadi seperti ini. Hai guys, welcome back to Bang Peter Motovlog di channel Jan Peter lagi. Wah, senang sekali rasanya kalau teman-teman semua nggak lupa untuk nge-subscribe channel ini dan like videonya langsung. Kalau emang ada yang mau bertanya-tanya bisa langsung di kolom komen yang ada di bawah. Nyalain juga lonceng notifikasinya ya guys, untuk bisa mengetahui updatean terbaru dari video Bang Peter Motovlog di channel Jan Peter lagi. Akhirnya kita jalan-jalan bareng sama si Vespa. Ini udah lama banget sih nggak gue pakai. Akhirnya keluar juga dari kandang setelah dia selesai membayarkan kewajibannya kepada negara. Tapi plat nomor yang barunya belum gue pasangin guys, karena belum ada waktu buat ngecat ulang biar cantik. Soalnya males juga kalau misalnya plat yang langsung keluar dari Samsat, biasanya catnya kurang bagus. Jadi nanti mau disempurnain dulu baru dia dipasang. Ya udah kalau gitu kita on the way aja to the kantor. Tadi lumayan ngabisin waktu kurang lebih ya 10-15 menitan lah buat nyalain ini Vespa. Tadi gua kebanyakan miringin Vespanya, jadinya busnya banjir. Harus gua lap-lap dulu deh. Terus akhirnya puji Tuhan nyala lagi. Motornya soalnya basicnya sehat gitu. Oke, kita jalan mudah-mudahan lancar dan tidak terlambat. Oke, let's go. Kita bakal lewatin tanjakan. Kalau sekarang sih turunan mautnya Sariwangi. Kenapa selalu gua masukin ke dalam video gua? Karena ini fenomenal. Harus selalu harus selalu on record. Tidak berharap sih ada kejadian. Cuman ya harus saja nih di record. Iya. Engine brake, rem depan, rem belakang. Ya, mantap. Ya, klep masih bisa diandalkan teman-teman. Mantap. Ih, lancar. Gaspol. Nggak bisa digaspol ini mah. Vespa mah buat nyantui, bukan Vespa balap. Ini Vespa tahun 74, kita review deh. Oke guys, seperti janji gue bakal nge-review Vespa yang gue beri nama Yaklep. Ini adalah Vespa Super tahun 1974. Dan gue sempat cerita di vlog gue sebelumnya kalau motor ini gue dapetin dari teman gue yang dulu sempat sekantor sama gue. Kondisinya juga masih bisa dibilang orisinil, keropos di mana-mana, nggak center, ya kan? Warnanya juga masih pada biru. Nah kalau sekarang bentuknya juga udah berbeda. Dan gue pengen bahas sedikit tentang kondisi Vespa gue yang sekarang. Seperti yang lo bisa lihat, Vespa gue sekarang warnanya sudah berubah jadi warna merah. Dan sebenarnya apa sih yang spesial dari warna merah? Gue suka banget sama warna merah. Merah adalah warna favorit gue. Tapi untuk pemilihan warna ini sempat gue diskusikan dengan temen gue ya, Om Budi. Dia yang bantuin gue dalam repainting Vespa Super tahun 74 ini. Jadi sebenarnya ini agak susah ditemuin di mana-mana karena kita kocok-kocok sendiri warnanya. Jadi warna merah Ferrari sebenarnya, tapi ada siralik-siralik warna biru. Jadi warnanya tuh kalau misalnya kena matahari tuh bisa sebutannya kalau buricak bulinong. Kalau orang Bandung pasti pada tahu tuh. Nah, seperti yang lo lihat, gue sebenarnya nggak banyak gonta-ganti apa yang ada di sini. Jadi gue cukup memakaikan list-listnya itu warna putih, white wall di bannya juga warna putih. Gue juga sebenarnya bisa dibilang pakai ban yang nggak begitu mahal, ban yang biasa aja. Cuman gue suka bentuknya kayak ban kura-kura gitu ya, bisa menambah
nilai klasik lah ya di motor Vespa gue ini. Untuk joknya sendiri gue pakai single jok. Jadi memang yang di belakang itu gue nggak pakai jok lagi karena gue pakai motor ini sendirian doang. Gue jarang gue bawa goncengan. Anak istri gue juga jarang banget gue pakai motor ini. Dan ini baru, tapi gue nggak ada pakai barang-barang yang mahal-mahal. Cukup nyaman lah menurut gue. Makanya gue nggak perlu dinilai sama lu. Kenapa? Karena gue bukan buat kontes. Apapun yang gue lakukan dalam restorasi Vespa gue itu gimana selera gue aja sih ya. Terus gripnya juga gue pakai grip murah ini, warna putih biar matching sama motor Vespanya. Spionnya juga nggak begitu mahal. Sebenarnya dalamannya juga lumayan banyak yang diganti, kayak kabel kopling, kabel gas, kabel rem. Itu juga semua diganti baru. Jadi ini udah enak banget, ya kan? Dan kalau untuk urusan mesin itu sebenarnya udah selesai dari sebelum gue bayarin di motor. Jadi pas gue bayarin di motor, kondisi mesin itu lumayan bagus, tapi gue masih perlu juga keluar budget untuk renovasi supaya lebih enak lah seperti sekarang ini. Lalu tepongnya juga aman, semuanya nyaman. Lampu belakang juga sebenarnya dari sana juga udah oke. Dan akhirnya ditutup dengan pajak. Jadi motor gue ini sudah taat pajak. Kalau misalnya lo lihat belum ada plat nomornya karena memang belum gue pasang. Tapi pasti akan segera gue pasang karena gue juga bakalan pakai ini jadi daily gue supaya di jalan juga aman, supaya nggak diambil sama bapak wiu gitu ya. Oh, kenapa tuh gue ganti yang baru? Yang original Vespa. Jadi sebelumnya tuh pakai knalpot, apa ya sebutan dari si Obi Garage itu, karena dia yang ngebangun motor ini, knalpot bemo. Itu gue buang, gue ganti yang baru yang asli dari Vespanya dan sudah gue pasangkan. Untuk kepala babinya juga paling tutupnya doang yang gue ganti yang warna putih. Si soknya dan lain-lain semuanya orisinil. Jadi ini enak banget. Velg juga dicat pakai pilox doang. Total tuh kalau misalnya gue mau kasih tau sama lu, untuk ngelas, ngesenterin body, ngeganti decknya supaya dia mulus lagi, itu habis 4 jutaan. Kalau untuk nge-repaint body itu total gue habis sama epoxy, sama ongkos dan segala macam itu hampir 2 jutaan. Sisanya itu kayak yang kecil-kecil lah, kayak beli-beliin ini, habis itu triplang gue belinya yang murah-murah aja. Gue nggak pakai yang impor-impor, tapi menurut gue kualitasnya juga udah bagus. Ya total gue untuk merestorasi motor ini tuh habis, kalau sama pajak 16,5 juta. Gila, mahal banget ya. Tapi gue puas. Sekali lagi ini bukan buat kontes, ini buat kepuasan diri gue sendiri. Gue bukan orang yang ngerti banget sama Vespa, tapi gue pengen punya Vespa juga, nggak sengaja gue pengen punya Vespa. Yang pastinya gue nggak terlalu mau banyak bicara tentang sejarah Vespa, tapi ya lo semua pasti udah pada tahu guys kalau ini Vespa Super tahun 74 dan ya banyak di jalanan. Harganya juga makin lama makin naik. Ini mudah-mudahan jadi investasi juga buat gue. Gue mau ngucapin terima kasih buat Obi Garage yang sudah ngebantuin gue merestorasi ini motor. Jadi semuanya setelah selesai di las, dicat, itu dibangunnya di gazebo-nya Radio Ardan. Dan Obi Garage ada salah satu rekan kantor gue yang ngebangun ini dari pecahan sampai jadi seperti ini. Terima kasih buat Obi Garage. Dan terima kasih untuk Om Budi juga yang udah ngebantuin gue untuk nge-repaint motor Vespa gue sampai dengan seperti sekarang ini. Segitu aja review gue tentang Vespa Super 74. Yang bisa gue sebut adalah Vespa menyala secipaganti ini. Mudah-mudahan lu pada suka videonya, berarti lu harus like videonya. Kalau mau tanya apapun, tinggal ada di kolom komen, nanti gue bakal balesin satu persatu. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue, ya, channel YouTube Jan Peter Lucky, dan follow Instagram gue di Jan Peter Lucky supaya kita bisa lebih dekat, lebih gampang buat gue. Situ banyak foto-foto dan juga video-video yang gue share, dan nyalain notifikasinya biar tahu updatean video gue berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. I love you.